Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dengan nama mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ais Istiana MPD. Hakikat pendidikan adalah proses pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki manusia, baik potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, maupun fisik, yang dilakukan secara sadar, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan usaha yang dirancang secara sistematis untuk membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, sesuai dengan bakat, minat, kemampuan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan dari pendidikan kepada peserta didik, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian, karakter, moral, dan nilai-nilai kehidupan yang baik. Melalui pendidikan, seseorang diajarkan untuk berpikir kritis, bersikap bijaksana, memiliki rasa tanggung jawab, serta mampu berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, pendidikan bertujuan mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga individu mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Dengan pendidikan yang baik, seorang diharapkan menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemajuan suatu peradaban. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dari tujuan tersebut, dalam mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, seperti membentuk karakter yang berakhlak mulia, serta membekali individu dengan kecerdasan, keterampilan, dan kemandirian, agar mampu hidup bermanfaat di masyarakat dan mencapai kebahagiaan sejati. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia, menambahkan nilai-nilai moral, serta mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam menciptakan perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup Bagian ini masyarakat. saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan itu terdapat beberapa unsur penting yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur pendidikan itu meliputi pendidik, peserta didik, tujuan pendidik, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan lingkungan pendidik. Pendidik itu bukan hanya mentransfer ilmu ya teman-teman, tapi juga memiliki peran sebagai mu'alim, mu'adib, dan murabi. Mu'alim berarti pendidik sebagai pemberi ilmu pengetahuan atau proses transfer ilmu, mu'adib sebagai pembentuk adab dan akhlak, sedangkan murabi itu sebagai pembimbing yang mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Dan peserta didik itu menjadi pihak yang mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Nah, tujuan pendidikan itu menjadi arah yang ingin dicapai agar pembelajaran berjalan teratur dan terencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukannya materi dan metode pembelajaran yang sesuai tentunya agar peserta didik itu mudah memahami pelajaran. Selain itu, lingkungan pendidikan seperti keluarga, sekolah, masyarakat itu juga sangat mempengaruhi perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Apalagi lingkungan keluarga karena al-madrasatul ula. Nah, apabila seluruh unsur tersebut bekerja sama dengan baik, maka proses pendidikan berjalan efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Oke, selanjutnya ada prinsip pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip pendidikan? Prinsip pendidikan adalah landasan dasar utama untuk menentukan arah, tujuan,
dan metode dalam proses belajar mengajar. Bahkan Jujun S. Surya Sumantri itu mengatakan bahwa di dalam filsafat ilmu itu mempunyai 3 prinsip landasan dasar utama. Di antaranya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, yang pertama ada ontologi. Apa sih ontologi? Ontologi itu adalah objek atau materi yang akan dibahas. Dan yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu cara bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga itu ada aksiologi. Apa sih aksiologi? Aksiologi adalah nilai tujuan ilmu tersebut. Sedangkan menurut ulama salaf di dalam syairan Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi alala tanalul ilma illa bisittatin saunbika an majmu'i habibayanin dukain wa hirsin wasdibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin, yang artinya tidak akan kamu mendapatkan suatu ilmu tersebut kecuali kamu memenuhi 6 persyaratan yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada pintar, dan yang kedua ada sabar yang besar, ketiga ada bersungguh-sungguh, keempat cukup biayanya, kelima ada gurunya, dan yang keenam itu lama waktunya. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pendidikan itu merupakan proses di mana anak pembelajaran. Lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga adalah pendidikan yang paling utama bagi anak. Yang kedua ada sekolah. Sekolah adalah pendidikan yang formal. Dan yang ketiga ada masyarakat, yaitu masyarakat itu untuk memenuhi luasnya pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu formal, yang kedua non-formal, dan yang ketiga informal. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan formal? Pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan memiliki jenjang yang jelas. Pendidikan ini berlangsung di lembaga resmi yang diakui pemerintah. Seperti biasanya ada kurikulum yang ditentukan, guru yang memenuhi syarat, dan pada akhirnya siswa mendapatkan ijazah sebagai bukti kelulusan. Contohnya itu ada SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Terus yang kedua itu ada pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan non-formal itu? Pendidikan non-formal itu pendidikan yang diadakan secara terstruktur tapi tidak sekilas dengan pendidikan formal. Biasanya diselenggarakan di luar lingkungan sekolah dan ditunjukkan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan bakat. Waktu pelaksanaan pun lebih fleksibel. Hasilnya juga bisa diakui pemerintah jika lembaganya terdaftar. Contohnya kursus bahasa, kursus menjahit, dan program keaksaraan. Yang ketiga itu ada pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Pendidikan yang didapatkan sehari-hari tanpa rencana khusus, tidak ada peraturan baku, dan tidak memberikan ijazah. Pendidikan ini berlangsung seumur hidup, dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, hingga dari pengalamannya sendiri. Meskipun dari sertifikat tidak ada, pengetahuan dan sikap yang didapatkan sangat berharga yang untuk kehidupan. Contohnya, belajar sopan santun dari orang tua, belajar berkebun dari tetangga, atau memahami cara bergaul dari lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, langsung saja saya menyampaikan kesimpulan untuk memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja kesimpulannya. Hakikat pendidikan merupakan proses sadar dan terencana yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia. Secara optimal, pendidikan tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, serta moral, serta keterampilan, dan memiliki tujuan yang bermanfaat. Dengan adanya tujuan, fungsi, unsur, prinsip, dan lingkungan, berbagai jenis pendidikan
manusia dapat berkembang menjadi individu yang berkualitas, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan memberikan dampak kepada masyarakat yang baik dan bangsa. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika kami memiliki tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.